Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dan hari ini kami akan membahas tentang teknologi bukan hanya dari sisi apa dan bagaimana, tetapi juga dampaknya bagi kehidupan kita sebagai mahasiswa dan masyarakat modern. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan definisi dari teknologi dan sejarah perkembangan teknologi itu sendiri, supaya kita dapat mengetahui bagaimana teknologi itu telah berubah dan bagaimana teknologi telah mempengaruhi cara kita hidup dari masa ke masa. Kemudian kita akan membahas dampak positif dan negatif, lengkap dengan contoh-contoh yang relevan di kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kami akan menawarkan solusi nyata serta mengajak kita semua untuk menjadi pengguna teknologi yang bijak dan bertanggung jawab. Teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan masalah dan mempermudah aktivitas manusia. Teknologi tidak selalu berupa alat canggih ya, tetapi roda, bajak, hingga sistem irigasi itu pun termasuk dalam teknologi. Seiring waktu, teknologi berkembang menjadi lebih kompleks seperti komputer, internet, dan kecerdasan buatan atau AI yang kita pakai saat ini. Perjalanan teknologi sebenarnya panjang dan bertahap. Pada era pra-industrialisasi, manusia menciptakan alat dasar seperti roda dan peralatan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lalu memasuki revolusi industri, mesin uap dan pabrik mulai muncul, memungkinkan produksi massal dan mengubah tatanan ekonomi. Setelah itu kita memasuki era komputer dan digital, di mana informasi dapat diolah dan dikirim dalam hitungan detik. Dan sekarang kita hidup di era AI dan otomatisasi, ketika mesin bukan hanya membantu kita, tetapi juga mampu membuat keputusan, memprediksi pola, hingga mengerjakan pekerjaan tertentu secara otomatis. Contoh teknologi modern bisa kita lihat di banyak bidang. Dalam kesehatan, AI dapat membaca hasil X-ray untuk mendeteksi penyakit. Di rumah, membuat lampu, kamera, dan perangkat lain bisa dikendalikan lewat smartphone. Fintech seperti pembayaran digital memudahkan transaksi tanpa uang tunai. Bahkan pendidikan pun berubah. Kita bisa mengakses dunia internasional dan belajar melalui platform digital dengan jauh lebih mudah. Teknologi tentu membawa banyak dampak positif. Komunikasi menjadi lebih cepat dan mudah, pekerjaan menjadi lebih efisien berkat aplikasi produktivitas dan otomatis. Dalam bidang kesehatan, teknologi membantu dokter melakukan diagnosa dan tindakan medis dengan lebih tepat. Bahkan teknologi menciptakan banyak pekerjaan baru seperti data analis, AI engineer, dan digital marketing yang sebelumnya tidak pernah ada. Di dunia pendidikan, teknologi sangatlah bermanfaat. Kita dapat belajar melalui e-learning, mengakses pembelajaran dari berbagai dunia, mengikuti kuliah online, mengecek plagiarisme, hingga melakukan simulasi untuk praktikum. Semua ini membuat proses belajar menjadi terjangkau dan lebih fleksibel. Namun, teknologi juga memiliki sisi negatif. Banyak orang mengalami kecanduan smartphone, sulit fokus, dan bahkan mengalami gangguan tidur karena terlalu lama di depan layar. Cyberbullying juga semakin meningkat, terutama di media sosial. Penyebaran hoaks menjadi ancaman serius karena informasi yang salah dapat menyebarkan jauh lebih cepat daripada fakta akibatnya. Interaksi sosial langsung perlahan berkurang. Ternyata ada juga loh dampak negatif lain yang sering tidak kita sadari. Privasi digital kita itu mudah bocor karena banyak aplikasi yang mengumpulkan data pribadi pengguna. Kasus kebocoran data e-commerce itu menjadi salah satu contoh nyata. Sampah elektronik juga meningkat karena banyak orang yang mengikuti tren untuk berganti gadget setiap tahun. Dan juga otomatisasi dapat menggeser pekerjaan manusia karena hingga kini banyak robot yang semakin canggih dan bisa mengerjakan pekerjaan manusia. Untuk mengurangi kecanduan dalam penggunaan gadget, kita bisa melakukan yang namanya digital well-being. Contohnya dengan cara mengatur batas waktu penggunaan aplikasi pada suatu gadget. Atau juga kita bisa menggunakan mode fokus saat kita belajar. Atau kita juga bisa mempraktikkan 2 jam tanpa layar sebelum kita tidur untuk meningkatkan kualitas istirahat kita menjadi lebih baik. Untuk mencegah penyebaran berita hoaks, kita harus mengecek sumber informasinya lebih lanjut sebelum kita membagikannya. Kita dapat mengeceknya melalui alat cek fakta seperti
Cek Fakta atau Mavindo, dan kita harus membaca beritanya sampai selesai dan jangan hanya percaya melalui judul saja. Karena langkah sekecil ini dapat membantu kita menghentikan penyebaran berita yang salah. Untuk menjaga keamanan data, gunakan password yang kuat dan unik. Aktifkan two-factor authentication serta hindari menggunakan WiFi publik untuk transaksi penting. Kita juga harus berhati-hati terhadap link atau file yang mencurigakan agar terhindar dari pencurian data. Untuk mengurangi dampak lingkungan, kita dapat mendaur ulang sampah elektronik melalui program resmi, yaitu menggunakan perangkat lebih lama dan juga memilih produk yang hemat energi. Setiap keputusan kecil yang kita ambil dapat membantu menjaga lingkungan dalam jangka panjang. Pada dasarnya, teknologi itu netral. Yang membuatnya terlihat baik dan buruk itu tergantung cara kita, manusia yang menggunakannya. Pilihan ada selalu di tangan kita. Jadi, jangan biarkan teknologi sampai menguasai hidup kita. Mari kita gunakan teknologi untuk belajar, berkarya, dan menjadi lebih produktif. Mari jadi pengguna yang kritis. Pikirkan dampak etika, sosial, dan lingkungan dari setiap keputusan digital yang kita lakukan. Bersama-sama kita bisa menciptakan masa depan yang lebih manusiawi, di mana teknologi menjadi pendukung kemajuan, bukan sumber masalah. Gunakan teknologi dengan bijak dan jadikan ia alat untuk membangun hal-hal yang bermakna.